Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan sebelumnya telah kami angkat tentang alasan kenapa Ustadz Muhammad Fatih Karim ini marah kepada Abi Sudirman, yaitu pelaku tindak asusila sodomi kepada para anak asuhnya di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. Di podcast The Sungkars tersebut, Ustadz Fatih Karim menyinggung soal badut syariah yang selalu dibawa dalam berbagai acara televisi oleh Abi Sudirman tersebut. Berikut adalah podcast di dalam kanal YouTube Rukun Indonesia Bang Yahya. Beliau ini adalah sosok badut syariah yang dimaksud akan memberikan klarifikasi yang terang benderang kepada para netizen siapa sebenarnya beliau ini. Kita simak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya adakah keterlibatan Pak Yahya di badut syariah dengan yayasan itu dulu? Kalau masa keterlibatan tidak ada, saya hanya sebagai relawan saja di yayasan tersebut. Relawan. Relawan itu di tahun berapa waktu awal pertama kali bergabung sama menjadi relawan di yayasan? Kurang lebih di tahun 2017 lah. 17 sampai tahun 2020-an. Oh, akhirnya sekitar 3 tahun ya. Iya. Nah, di saat itu diajak sama yayasan untuk mengajar kepada di yayasannya atau di TPA atau di mana? Saya di TPA-nya, bukan ngajar di yatim piatunya ya. Cuman ngajar di TPA di yayasan tersebut. TPA-nya itu di dalam yayasan atau memang semua masyarakat bisa hadir di situ? Semua masyarakat bisa hadir di situ, cuman saya adanya di TPA-nya itu di ruangan beda. Kalau anak-anak panti asuhan itu ada di ruangan sebelah lagi. Mungkin secara internal ya, tapi kalau TPA itu hanya sebagai di bawah naungan yayasan, tapi secara aktivitas itu buat umum gitu. Iya, buat umum. Waktu itu mengajar apa Pak Yahya di sana? Saya ngajar Iqra. Oh, ngajar Iqra. Tapi memang secara balutan dengan caranya juga dengan cara badut syariah tadi. Iya, betul sekali. Jadi memang ini terkonfirmasi ya kepada sahabat Rukun bahwa kejadian yang masalah yayasan itu badut syariah tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya, saya hanya sebagai relawan saja di yayasan tersebut. Sama sekali nggak ada? Tidak ada. Relawan yang ingin berbagi kebahagiaan buat anak-anak yatim piatu. Situ saya lihatnya yatim piatunya. Tapi selama 3 tahun itu melihat nggak sih ada sesuatu anomali, ada mungkin namanya datang ke sana, mungkin ketemu juga ada aktivitas-aktivitas di yayasan yang mungkin tidak benar atau bagaimana gitu, Pak? Saya tidak ada sama sekali ya. Karena apa? Karena saya datang selesai ngajar pulang. Terus kalau ada acara, selesai ngisi acara pulang. Jadi tidak ada lama di situ. Jadi pokoknya saya diundang, ada acara, saya datang. Yang namanya badut, ya diundang acara kita datang. Iya. Ya kan? Mungkin 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah akhirnya pulang selesai pulang, gitu selesai. Ya. Dan saya nggak lama-lama di yayasan tersebut. Kalau lagi memenuhi undangan saja. Kendati ngajar pun itu di TPA-nya. Selesai ngajar saya pulang. Saya ngajar jam 4. Jam 5 ya pulang. Berarti bukan pengurus, bukan orang yang terlibatan di yayasan. Tidak, saya hanya relawan saja yang ingin berbagi ilmu sedekah profesi. Ya. Di yayasan tersebut apakah saya dapat gaji? Tidak. Oh, relawannya juga tidak mendapatkan mungkin biaya transportasi atau tidak apa? Ada. Sekedar untuk memberikan ilmu ya berarti ya? Iya. Saya bilang tadi, saya mau sedekah uang nggak ada, saya bisa lakukan sedekah profesi. Saya sedekah ilmu, yang mana mungkin apa yang saya berikan waktu di TP anak-anak bisa bermanfaat, nanti bisa buat menjadi amal jariah saya ke depannya.
Itu bersama istri atau sendiri? Ya karena sama istri saya, sama anak saya yang kecil. Nah itu juga ibaratnya membantah bahwa sudah tidak ada kaitannya dan Badu Syariah itu ya sudah punya istri, sudah punya anak. Kan juga ada di podcast ya Rukun waktu itu ya. Iya. Anak yang kedua ikut bagaimana menjadi seorang badut dan berdakwah juga ya Pak Betul. ya. Masya Allah. Nah atas pemberitaan dan kemudian informasi ini kesebar, apalagi ada pelaku, bagaimana perasaan Pak Yahya saat itu dan banyak netizen juga yang mencoba untuk mengait-ngaitkan apakah ngerasa akhirnya Badut Syariah ini ngedown kah atau juga dianggap diklaim sebagai pemilik atau bagian dari yayasan kah? Itu gimana pendapat dari Pak Yahya? Pas awal kasus itu jujur, pas saya tahu kasus itu terungkap, saya biadab banget ternyata. Kenapa? Saya tertipu bersama dengan para donatur, tertipu dengan casingnya, tertipu dengan kebaikan yang dilakukan oleh Sudirman. Kenapa saya katakan demikian? Di hadapan kita dia begitu baik dengan anak yatim piatu. Di histori IG-nya, dia begitu sayang dengan anak yatim piatu, makanya segala macam. Tapi ternyata sangat biadab sekali. Kita begitu sayang dengan anak yatim, kita melototin aja takut. Takut. Kita gemedak aja takut. Lah dia apa yang disebut anak yatim piatu. Astagfirullahaladzim. Sangat biadab sekali ini manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu ternyata anak-anak yatim piatu. Mereka menderita. Di depan kami anak yatim ceria. Dia nggak berani bercerita apapun dengan kami. Saya yang ngajar di situ, ya, ngajar TPA-nya. Ketemu pun anak yatim piatu biasa-biasa saja. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Ya karena mungkin waktu saya hanya ngajar selesai pulang. Jadi pendekatannya cuman kurang sama dia. Nah gitu, Mas. Tapi memang dari awal casingnya di depan itu sangat jauh berbeda dengan kejadian sekarang ya. Terlihat sangat baik, terlihat sangat agamis mungkin ya. Betul, sangat agamis dan orang-orang pun ya nggak nyangka lah. Ya di history IG-nya, di YouTube-nya kalau kita lihat, ya Masya Allah, bisa menilai sendiri ya, sahabat rukun. Karena apa? Saya sama istri dan sama juga para donatur yang ada di situ ingin berusaha apa? Membahagiakan anak yatim. Sekali lagi membahagiakan anak yatim. Selebihnya pengurus ya mereka tanggung jawab pengurus. Selain itu udah ya kami udah percaya dong. Karena apa? Kami percaya ya anak yatim tidak ada gimana-gimana. Ya kita lihat mereka makannya juga terjamin, ya kan? Diajak healing ke sana kemari. Tapi di dalam itu kita nggak tahu. Di dalam itu kita tidak tahu, apalagi saya hanya sebatas relawan yang pulang pergi diundang, saya datang. Ada waktu, iya saya membagikan anak yatim. Seminggu berapa kali atau tidak mesti konsisten setiap hari tidak atau setiap konsisten. minggu gitu? Tidak konsisten, tergantung ada waktunya saya. Yang namanya saya relawan. Nggak dibayar juga gitu Iya, ya? nggak Artinya dibayar. seluang waktu saya untuk datang ke sana datang gitu ya? Tapi memang ada yang menganggap pertanyaan-pertanyaan yang muncul nggak akhirnya menghubungi Pak Yahya ataupun Taman Baca sebagai yayasan tempat Pak Yahya karena ini berkaitan dengan yayasan yang sudah menjadi masalah itu? Perihal Taman Baca yang saya dirikan, sekali lagi sahabat rukun, sahabat Badu Syariah, itu bukan di naungan yayasan tersebut. Itu saya dirikan, iya. Pertama, saya ada support dari ketua RT saya. Yang mana RT saya gotong royong bersama dengan warga bikinin saya sebagai gubuk awalnya. Awalnya sederhana. Lalu disupport lagi dengan pihak kelurahan yang ada di wilayah saya. Ya, untuk membangun taman baca. Dikirim rasa komblok. Waktu itu masih tanah, dikirim komblok. Nah, setelah itu saya mengembangkan taman baca saya di tahun 2021. Jadi tidak ada hubungannya sama yayasan? Tidak ada hubungannya. Itu taman baca saya murni
dari orang-orang baik yang membantu taman baca saya. Termasuk daripada lingkungan yang berada di sekitar rumah saya, warga tetangga. Dia gotong royong membantu mendirikan taman baca saya. Ya, ini sangat menjelaskan banget sih ya. Ternyata tidak ada keterkaitannya, bahkan antara taman baca dengan yayasan itu juga sudah berbeda gitu ya. Tapi apakah ada keterlibatan sedikit pun dari pelaku Pak Sudirman di taman baca? Tidak ada juga? Tidak ada. Justru Sudirman ini ya, dia melarang saya untuk membangun taman baca. Melarang. Alasannya kenapa? Saya harus tetap di yayasan. Saya bilang nggak bisa. Saya udah dapat amanah dari ketua lingkungan saya, dari masyarakat saya yang sudah mensupport saya untuk punya taman baca. Sampai kelurahan saya, Pak Lurah aja pun mensupport saya. Ya saya harus menjaga amanah tersebut dong. Ya akhirnya saya berdebat. Ya udah saya bilang saya memisahkan. Saya udah hanya relawan di sini. Saya ngomong sebetulnya Mas Sudirman, saya cuma relawan, tidak ada sangkut pautnya. Ada waktu saya datang, tetap saya datang menjalin silaturahmi. Waktu itu saya ngomong. Tapi kalau ada waktu, karena saya sibuk dengan ngurusin taman baca saya, yang saya namain Taman Baca Badut Syariah. Oke. Nah, Badut Syariah itu ada yang mengatakan bahwa itu memang dari Sudirman. Nah, yang namanya kita minta nama sama siapa saja dong. Iya. Sama halnya minta nama. Berarti beliau yang memang ngasih namanya. Iya, sama halnya kita punya anak. Iya kan? Kita minta wasilah dong, nama yang baik. Apa sih buat anak kita? Kita nggak salah kan? Kita minta wasilah. Enggak. Iya. Maksudnya sekedar untuk memberikan rekomendasi nama yang bagus dong gitu ya. Iya. Awalnya itu nama saya adalah Sanggar Badut As-Subhan. Saya lagi namanya Sanggar Badut As-Subhan. As-Subhan itu ada anak saya yang pertama, Subhan. Jadi saya namain As-Subhan. Setelah saya minta rekomendasi nama sama Sudirman ini, dikasihlah nama Badut Syariah. Itu pun hanya sebagai wasilah untuk nama. Sekali lagi, wasilah untuk nama saja. Bukan berarti saya terus di bawah naungan dia. Tidak. Wasilah nama. Saya bilang tadi, nama di mana saja kita minta dong. Nggak ada salahnya. Banyak kok orang minta nama sama, mohon maaf, sama ustadz, sama guru. Ya, mungkin biar sahabat sama orang lain dia minta nama apa sih? Sama temen bisa aja. Ya, mungkin kayak mu'alaf karena dia akhirnya convert ke Islam, dia dikasih nama oleh kiai, gitu, direkomendasikan. Atau bayi karena mungkin pingin dapat nama yang baik, nama adalah doa, minta saran sama ustadz juga. Begitu ya, mungkin modelnya seperti itu ya. Iya, usaha juga kalau kita pengen minta nama kan, apa sih nama ustadz ini ya? Iya. Yang bagus seperti apa sih? Apa sih namanya nih, kan gitu. Jadi memang sekedar intinya sebagai wasilah nama saja. Wasilah nama. Sebelum sebelum menjadi relawan yayasan itu, tapi memang sudah ada sebagai profesi badut kan ya? Saya sudah menjadi badut, cuman badut ulang tahun. Sebelum saya kecimprung di yayasan tersebut. Itu saya udah jadi badut. Ya, di tahun 2010 seperti awal di rukun saya katakan. Iya, betul. Nah, tapi ketika di acara hitam putih ya, waktu itu kan ada Pak Yahya sebagai Badut Syariah kan sebagai narasumber, kemudian ada pelaku, kemudian ada anak-anak, adik-adik dari yatim piatu dari yayasan itu datang. Itu apakah yang diundang itu adalah pelaku, kemudian mengajak Pak Yahya sebagai Badut Syariah sebagai narasumbernya, atau Badut Syariah inilah yang menjadi narasumbernya, akhirnya berkoordinasi sama pelaku? Itu kan yang viral nih, yang potongan-potongan itu tuh, gimana itu? Nah, ya baik. Masalah acara hitam putih, ya itu di tahun 2018. Ya, saya diundang acara tersebut ya, ditelepon dihubungi. Itu awalnya wasilah dari sahabat saya, almarhum Abi Delon dari komunitas Aku Badut Indonesia. Wasilah dari dia
sampailah nama Badu Syariah di acara tersebut, acara hitam putih. Diceritakan barangkali gimana sama almarhum. Setelah itu baru saya ditelepon di acara hitam putih. Di telepon itu pun saya sebagai narasumber atau bintang tamu. Berarti yang dihubungi berarti Badu Syariahnya. Saya yang dihubungi. Saya sudah datang cuman saya pengen sekalian bagian anak yatim ya. Ingin membahagiakan anak yatim. Akhirnya saya nego dong sama krunya. Mbak, bisa nggak saya bawa anak yatim? Kata krunya, nggak bisa, hanya Mas saja. Waktu itu. Cuma saya aja nih, iya. Saya ingin bagian anak yatim. Siapa tahu dengan saya adanya di acara ini banyak donatur. Iya, sebagai wasilah juga nih, hitam putih nih. Iya, dulu. Tapi kita nggak tahu ada keburukannya. Iya. Ya, saya ajak lah anak yatim. Diizinkan cuman 5. Saya nego lagi, 5 atau yang lain iri. Iya kan? Akhirnya semuanya dibawa, boleh. Itu semua kan sudah kehendak Allah. Ya, sudah kehendak Allah mengizinkan dalam acara tersebut. Saya ajaklah itu semua. Nah, jadi yang mengajak, ya sekali lagi, yang mengajak anak yatim piatu itu adalah saya. Bukan dari yayasan tersebut. Saya yang nego ke kru tersebut, ya, meminta agar anak-anak yatim piatu ya, sekali anak-anak yatim piatu, jangan salah persepsi nih, ya, anak yatim piatu yang saya ajak agar mereka bahagia, walaupun mereka nggak dapat apapun, tapi mereka masuk TV udah senangnya, dari kesenangan mereka itu dapat pahala dong. Betul. Itu yang saya cari. Saya udah nggak bisa ngasih apa-apa, ya kan, tapi itu saya bisa membagikan mereka, kayak gitu. Jadi jangan diputar balik. Bukan yayasan yang mengajak saya di acara hitam putih. Ya, biar sahabat rukun dan semua netizen di media sosial biar ngerti, dan inilah bentuk klarifikasi dan konfirmasinya ya. Kan banyak juga kan informasi-informasi yang karena kita tidak tahu, kita tidak dapat sumbernya, kita tidak tahu bagaimana faktanya, akhirnya di media sosial itu ya informasi yang tidak benar bisa jadi benar karena tidak ada yang membenarkan di situ. Menjadinya sebuah pembenaran akhirnya. Inilah kita ikhtiar agar ini menjadi sebuah klarifikasi buat Badu Syariah, buat netizen juga, sehingga ini tidak ada keterkaitan sama sekali.